Halo semuanya, halo guys. Oke, general reading ya. Ini general reading. Pembacaan kartu, pembacaan energi general, energi banyak orang ya. Bisa cocok, bisa tidak, bisa berapa saja yang cocok. Mungkin ada terbolak-balik atau vice versa. Ambil yang bermanfaat dan lebih menyerahkan apapun kepada Yang Maha Kuasa. Yang mau personal reading, konsultasi, coaching, silakan hubungi kontak di deskripsi video ini. Begitu ya. Oke, langsung aja. Kali ini temanya tentang seandainya kamu tahu ya, ada yang diam-diam perhatikan kamu saat ini. Ada yang diam-diam memandang dirimu saat ini. Wah. Kita lihat ya. Oke. Tada. Wah. Jadi kalau aku lihat ini ada yang memandang perubahanmu atau perkembangan kamu ya sekarang. Mungkin orangnya sudah kenal sama kamu. Ya, orang-orang ini udah dikenal oleh kamu. Terus kayak ternyata diam-diam gitu ikuti perkembangan hidupmu. Diam-diam ikuti ya bagaimana kehidupan kamu ke depannya. Terus kayak ada yang ngerasa kamu sudah berubah. Ada yang ngerasa ya kamu sudah dewasa, bijaksana. Kamu kayak udah ada perkembangan gitu. Entah perkembangan secara jiwamu bertumbuh, kedewasaanmu bertambah, bijaksanamu bertambah gitu. Atau kayak kamu makin luar biasa gitu sih. Menurut dia, menurut mereka. Oke? Dan aku ngerasa ada orang yang pernah menyakiti kamu ini. Ada yang pernah melukai perasaanmu, entah dari tutur kata dia, entah dari perbuatan dia. Ada ini entah siapa dia atau mereka pernah menyakiti, tapi kayak ternyata memata-matai, mengawasi kamu sampai saat ini. Itu. Cuma kalau ini ada konflik, kalau ada drama, ini sebenarnya orang yang menyesal, ya. Ini ada yang menyesali sesuatu gitu sih, kayak apa ya? Ya mungkin kita begini gara-gara aku. Kita menjauh ya gara-gara aku. Ya kita seperti ini ya karena ulahku gitu. Ada sih penyesalan, makanya ini konflik batin ya. Ini ada yang perang batin sama diri sendiri. Kayak ngerasa, aku ini kenapa ya? Aku ini gimana ya? Aku kan kayak memang bertingkah gitu ya. Aku ngerasa relasi kita, hubungan kita rumit, hubungan kita ribet. Tapi kok aku mata-matai kamu ya? Kok aku kepo gitu? Kok aku penasaran sama kamu? Kok aku kayak nggak bisa lepas dari informasi tentang kamu? Aku kayak harus cari tahu lah tentang dirimu. Kenapa ya? Konflik batin lah sama diri sendiri. Kayak ngerasa ya hati sama logika itu bentrok gitu. Secara logika kayak ngerasa ya kamu apalah, kamu gimana lah gitu. Kalau secara logika gitu. Tapi kalau secara hati kayak nggak sanggup ya. Nggak sanggup melepas kamu gitu aja. Cie. Siapa nih? Siapa ini ya? Ada loh kayak gitu. Ya kan? Terus ada yang memperhatikan kamu ini semangat ya, membangun masa depanmu. Ada yang melihat kayak kamu kok semangat bingit gitu, atau
kamu ada passion, ada kayak kayak semacam energi ya untuk membangun hidupmu. Kamu kayak kayak niat gitu, fokus ke depan, kamu mau melangkah ke depan. Nah, jadi ya yang di belakang ini kayak nggak mau ditinggalkan ya. Yang udah di belakang, yang sudah berlalu, ini kayak kayak nggak mau dilepas oleh kamu. Gitu. Terus, oke. Nah, ada yang memang lihat kamu sudah berubah. Ya, kamu sudah berubah. Kamu jadi apa, say? Kamu jadi apa, Kak? Guys. Ya mungkin kamu sekarang kayak kayak orang yang lebih berkualitas ya. Kamu sekarang bikin orang gregetan. Kamu tuh bikin orang jadi gemes gitu, gemes bingit sama kamu. Kayak gitu. Misalnya apa ya? Kan biasanya ya, kamu kan baik, kamu kan peduli. Kamu biasanya baik bingit, peduli bingit. Sekarang kok biasa aja gitu. Sekarang kok kamu kayak jaga jarak. Kamu sekarang ada ya kalian maunya menjauh, maunya menghindari orang-orang toksik gitu. Kamu menghindari keramaian, kamu menghindari orang-orang yang buang-buang energi gitu. Jadi kan ada yang bertanya-tanya, ada yang bertanya-tanya, kok bisa ya kamu gitu? Apa aku salah selama ini? Apa aku ada banyak dosa selama ini? Apa aku jahat banget sama kamu? Sampai kamu gitu? Apa aku kejam banget sama dirimu? Sampai kamu kayak kayak jaga jarak ya. Kamu jaga jarak begitu. Jadi kayak gemes gitu, gregetan sama kamu, duar gitu. Kayak gitu. Ini ada yang emosionalnya jadi membara, meledak, duar banget gitu. Melihat kamu, memandang kamu, kayak nggak terima gitu. Nggak terima, em, kamu kenapa gitu ya. Kok kamu sudah berbeda. Aku ngerasa aku nggak spesial lagi buat kamu. Aku ngerasa aku nggak prioritas lagi untukmu. Tuh. Oke, dan memang perjuanganmu, pengorbananmu, cintamu, kasih sayangmu, totalitasnya kamu selama ini, ya udah cukup. Udah cukup sekian. Dan terima kici ya, terima kasih. Ya maksudnya kayak udahlah ya, memang udah cukup kamu membahagiakan orang. Udahlah, udah cukup kamu bahagiakan dia, udah cukup kamu bahagiakan mereka. Gitu. Jadi ya sekarang kamu bahagiakan diri sendiri. Kamu kayak kayak apa ya, lebih peduli sekarang sama diri sendiri. Kamu lebih apa ya, menjaga gitu kesehatanmu, kesehatan mental, kesehatan fisikmu ya. Itu sih. Jadi ada yang merasa kayak harus lakukan sesuatu buat kamu. Kayak ada yang rasanya ya mungkin iya juga sih. Kamu selama ini ngelakuin itu. Kamu selama ini berbuat ini, berbuat itu. Ya sekarang mungkin giliran saya. Mungkin giliran saya yang berjuang. Mungkin giliran saya yang ngelakuin sesuatu ya untuk kamu. Itu. Ya itulah balance ya, keseimbangan say. Karena ya perjuanganmu, pengorbananmu ini ibarat kata ya, harusnya dibayar dengan lunas ataunya diseimbangkan lah dengan dia juga berjuang, mereka juga berjuang gitu. Oke, terus ini ada yang memang ya sudah tidak berinteraksi lagi. Ada yang kayak udah sedikit bicara, sedikit komunikasi, atau bahkan nggak sama sekali, nggak berinteraksi gitu ya. Ada yang sudah berpisah. Semesta telah memisahkan kita. Ada pernah gitu ya. Atau apa ya, pokoknya ada nih bisa kayak ngerasain kehilangan kamu. Bisa kayak ngerasain sakit juga sih, kehilangan dirimu.
Habis itu ya udah memperhatikan kamu lah, cari tahu kamu, lihat-lihat kamu dari jauh. Karena kayak gimana pun kamu itu orang baik loh, pantas diperhatiin gitu. Kamu pantas diperhatiin atau ya kamu pantas untuk dilihat, kamu pantas untuk dipandang. Ya sebenarnya gitu ya, namanya juga orang baik. Ya asli gitu, diperhatiin. Oke. Terus ada yang mengawasi apa iya kamu sudah move on ya. Ada yang kayak memperhatikan apa iya kamu sudah melupakan kenangan kita. Apa iya kamu nggak ingat lagi sama aku? Kamu nggak ingat kisah kita? Kisah kita ya. Jadi kayak ngerasa gimana ya, nggak bisa juga sih menebak kamu ya, sulit menebak dirimu karena kamu mungkin sekarang lebih tertutup gitu ya, kamu sekarang lebih privacy, kamu sekarang ngurus urusan pribadi, menjaga urusan pribadi gitu, privacy ya, private. Eh, jadi kamu tuh nggak berekspresi apa-apa, kamu ya tidak berekspresi yang gimana gitu, bahkan bahkan kamu tidak terlalu merespon, kamu tidak terlalu respon kayak harus meladeni orang seperti apa, harus meladeni orang masa lalu seperti apa, harus meladeni teman keluarga seperti apa. Kamu kayak datar-datar aja gitu. Kamu kayak biasa aja. Jadi kan orang nggak tahu ya, orang nggak bisa nebak. Mereka nggak bisa menebak kamu itu sebenarnya gimana ya. Kamu ingat nggak sama saya atau tidak gitu. Kamu sudah move on atau tidak. Ya, jadi kayak bertanya-tanya aja, bertanya-tanya. Soalnya ekspresimu, responmu itu kayak biasa aja dengan semuanya. Jadi gimana mau tahu isi hatimu sebenarnya? Gimana mau tahu isi pikiranmu sebenarnya? Tuh. Ya kalau kamu kepo dikit ada tarot gitu. Kamu mau tahu dikit tentang seseorang bisa nyari di tarot, bisa dapat pencerahan ya di tarot. Ya itu kamu. Tapi kalau orang-orang di luar sana, entah temanmu, keluargamu, masa lalumu, orang masa sekarang atau siapa, itu kan belum tentu seperti kamu, ya. Itu. Oke. Terus kamu harus berhati-hati. Ada yang apa ya? Ada yang lagi lihat-lihat ya isi dompetmu. Siapa ini ya? Mungkin saudaramu kah, temanmu atau siapa? Ada lagi tertarik juga mengamati finansialmu. Ada yang lagi tertarik ya, atau masih tertarik memperhatikan keuangan kamu. Kalau keuanganmu bagus, ya bolehlah, bolehlah. Atau apa ya? Ya, aku lihat kamu dulu lah. Kalau duitmu lumayan ya, kalau keuanganmu lumayan, wah, bisalah, bisalah. Bisa apa? Pinjam dulu 100. Atau apa gitu ya. Jadi ada yang perhatiin duit. Ya biasalah. Ada kan orang yang kadang kayak gitu. Bahkan mungkin banyak ya memperhatikan kita secara materi. Itu. Jadi harus gimana ya, privacy lagi, jaga urusan pribadimu itu. Apalagi keuangan, isi dompet, isi rekening. Kamu aja yang tahu ya. Atau ya yang bisa dipercaya lah. Ya cuma lebih kayak pokoknya ada sih yang memang kayak kamu harus simpan sendiri, kamu rahasiakan sendiri ya. Apalagi tentang uang, itu kan sensitif banget ya. Duit itu sensitif loh. Jangan gara-gara duit ya, putus hubungan, putus silaturahmi. Jangan gara-gara uang, ya banyak drama. Ya, kayak gitulah uang ya. Sensitif bingit. Nah, jadi kalau bisa kurang-kurangi urusan soal uang ya. Kurang-kurangi urusan soal duit sama orang-orang gitu. Ya kalau bukan karena terpaksa. Tuh ya. Kita lihat lagi. Baiklah, lanjut ya. Minum dulu guys.
Minum dulu, makan dulu ya kan? Atau hahaha hihihi dulu. Oke. Tada. Ada yang seperti ini ya, mencium aroma-aroma. Ada yang merasakan aroma-aroma. Kayaknya kamu ini ya, makin kesini ada kayak peluang kamu ya bisa sukses. Ada kayaknya peluang kamu bisa berhasil. Atau ada yang merasakan potensimu ya. Ada yang merasakan potensimu gitu. Kayak kamu itu nggak bisa disepelekan. Kamu nggak bisa diremehkan. Jangan-jangan kamu yang akhirnya mendapatkan kebahagiaan. Jangan-jangan akhirnya kamu yang dapat kesuksesan. Bisa aja akhirnya kamu yang dapat keberhasilan. Wah, aku ketakutan, aku panik, aku kayak merasa terancam, aku takut iri, dengki, jadi cemburu sama kamu. Wah, adalah seperti itu ya. Dan aku ngerasa ada yang perhatiin kamu. Ini memang karena karmanya dia gitu ya. Memang sudah karma dia ya, tabur tuainya. Kan ada orang seperti itu ya. Kalau memang sudah karma tabur tuai ya kayak gitu. Contohnya dia cuekin kamu selama ini, dia abaikan kamu selama ini, atau dia kurang menghargai kamu ya selama ini. Tapi kan bisa aja karma untuk dia, tabur tuai untuk dia itu ya, dia jadinya kayak teringat terus sama kamu, atau dia nggak bisa lupa dengan kamu, atau dia jadinya terus-terusan perhatiin kamu, dia nggak bisa melepaskan pandangannya, dia nggak bisa lepaskan hatinya dari kamu, kayak gitu. Makanya ngeri sedep ya kalau soal karma gitu. Oke. Wah, ini bakalan ada yang ketahuan semuanya di bulan Oktober ya. Kok energinya kuat juga ya. Ada yang akan terungkap di bulan Oktober, ada yang akan ketahuan gitu di Oktober ya. Oktober ini. Nanti ketahuan, nanti kelihatan kayak ini loh yang perhatiin kamu diam-diam. Ini yang mata-matai kamu diam-diam. Akhirnya kamu tahu, duar gitu. Kaget bingit gitu. Entah siapa aja gitu ya. Misalnya nanti ada mau komunikasi, ada nanti mau ketemu. Terus dia akan bilang gitu kayak, kamu gini ya, kamu gitu ya. Berarti kan dia nyari tahu kamu gitu. Atau ada nanti entah temanmu lah, saudaramu kayak ngomong, kamu udah begini ya, kamu sudah begitu ya, katanya kamu gini ya, katanya kamu begitu ya. Berarti ya dia kepo kan, dia penasaran, atau dia sudah cari tahu tentang kamu, atau dia memang selama ini diam-diam perhatikan kamu gitu kak. Oke. Kemudian kita lihat dari sini ya. Kalau aus minum lagi. Terus ini ya, aku ngerasa ada yang sangat ingin memulai lagi dengan kamu. Ini ada yang sangat ingin berteman lagi dengan kamu, bersaudara lagi dengan kamu, atau ingin dekat lagi ya sama kamu. Mungkin kamu ya yang tidak tergantikan, atau kamu yang terbaik gitu ya di mata dia, di mata seseorang, di mata mereka. Jadi ada yang ngerasanya nggak bisa loh kehilangan kamu. Janganlah kehilangan kamu. Kamu tuh orang baik, kamu penyayang, kamu yang ngerti, kamu yang paham tentang saya, atau kamu yang tulus, kamu yang sabar, atau gimana ya. Jadi ada yang ngerasa rugilah kehilangan kamu ya, rugi bingit. Rugi banget kehilangan dirimu itu. Oke, kita lihat.
Oke. Ini ada yang kayak butuh kasih sayangmu. Ada yang butuh kasih sayangmu, ya. Ada yang ngerasa gimana ya? Kamu yang ajarin saya tentang cinta, kamu ajarin saya tentang kasih sayang gitu. Kamu ajarkan saya tentang ketulusan, kesabaran, pengertian, dan segala macam gitu ya. Saya tahu itu dari kamu. Saya rasakan itu dari kamu. Jadi kayak kayak apa ya? Nggak bisa gitu, nggak merhatiin kamu. Cie. Nggak bisa, nggak kepo, nggak bisa kayak nggak penasaran sama kamu gitu. Pastilah memandang dirimu gitu kak. Ya guys. Dan aku ngerasa ini ada orang di sana sedang dalam penderitaan atau sedang dalam kesusahan. Ya, entah siapa ini. Ada yang lagi sedih di sana, galau di sana, bermasalah di sana, tidak bahagia di sana. Terus kayak ya udah kamu aja sih yang asik untuk diperhatiin ya. Kamu yang asik untuk di stalkingin, kamu yang kayak kayak apa ya, kamu tuh seru untuk dilihat-lihat, kamu seru untuk dicari tahu, kamu tuh orangnya seru ya untuk apa ya, untuk dikepoin gitu. Soalnya kayaknya hidup kamu menarik ya, hidupmu itu nggak gitu-gitu aja, hidupmu kayak ada positifnya, hidupmu ada perkembangannya, hidupmu ada spiritualnya. Jadi kayak hidupmu itu menarik, memikat gitu, ada sinarnya, ada cahayanya gitu dalam dirimu, dalam hidupmu. Jadi kan kayak seru gitu ya. Seru loh, diam-diam lihat kamu, diam-diam perhatiin kamu, kayak seru aja. Kamu kayak ada aura bintang gitu, kamu ada aura yang bercahaya, bersinar. Jadi kan senang lihat kamu gitu guys. Oke. Dan memang ada yang mengakui hidupmu ada perkembangan, hidupmu kayaknya sudah berbuah ya, sudah berbuah hidupmu. Artinya gini, eh, proses perjalanan hidup, perjalanan spiritual itu kan kayak kayak menuntun kamu gitu loh. Hidup lebih baik, hidup lebih positif, hidupmu jadi berkah, hidupmu tenang, damai, hidupmu mengikuti intuisi, hidupmu kayak kayak apa ya? Kayak enak untuk dijalani gitu. Meskipun ya banyak badainya, cuma kayak kamu tuh bisa pelan-pelan melewati, pelan-pelan melalui semua ini gitu. Jadi kan hidupmu berbuah, berbuah kayak kamu jadi orang yang dewasa, kamu jadi orang yang bijaksana, kamu jadi orang yang lebih spiritual, dan itu luar biasa loh. Bisa dibilang apa ya? Kamu itu bisa jadi cahaya yang menyinari orang-orang. Kamu bisa menginspirasi. Iya, kamu bisa memotivasi gitu loh. Dalam artian, ini kan hidup kamu itu tidak mudah ya. Hidup kamu itu tidak gampang gitu aja. Hidup kamu kayak, wah luar biasa banget lah. Pelan-pelan dijalani, dilewati, akhirnya bisa gitu kan. Jadi kayak orang ngeliat, ih kamu luar biasa ya. Kamu itu, wah hebat. Kamu kuat. Kayak jadi ini ya, terinspirasi oleh kamu. Dalam artian disitulah ada apa ya, yang ditunjukkan bahwa inilah kuasa Tuhan gitu. Kuasa Tuhan yang memberkahi hidup kamu. Ternyata orang seperti kamu itu ya kayak orang-orang yang ditunjuk, orang-orang yang dipilih untuk merasakan semua ini. Ya artinya kamu orang pilihan gitu sih, menjalani ujian, cobaan, rintangan. Jadi kan ya di situ kayak ada semacam perjalanan menuju perkembangan. Perkembangan ini ya ujung-ujungnya tentang keberkahan. Jadi hidup kamu kayak seperti diberkahi oleh Tuhan, oleh Yang Maha Kuasa. Ya orang-orang kayak nggak nyangka aja, kamu hebat ya, kamu bisa. Berarti di balik ujianmu itu, ya Tuhan kasih kekuatan untuk kamu, ya. Berarti kamu ini memang kayak dipilih untuk ditempa jadi orang yang luar biasa, ya. Tuh, mantap jiwa. Mantap banget kamu. Oke.
Kemudian ada yang sedang lihat kamu ya, senang bingit gitu. Ya, hidup ini tidak selalu tentang air mata. Hidup ini tidak selalu tentang kesedihan, penderitaan. Ya, ada fasenya, ada masa yang kamu bahagia. Apalagi udah tahu kan membahagiakan diri sendiri. Kamu akhirnya tahu, oh bahagia itu nggak harus begini, nggak harus begitu. Bahagia itu kamu yang ciptakan, ya. Bahagia itu kamu yang wujudkan. Mau bahagia ya kamulah, bahagiakan dirimu sendiri. Ya hahaha hihi. Kan bisa hahaha hihihi. Ya udah bahagia aja gitu. Ya, jadi tahu gitu ya. Oh, bahagia itu nggak sesusah yang kita bayangkan. Bahagia itu nggak sesulit yang kita pikirkan. Nah, intuisimu luar biasa. Sangat luar biasa. Makin hari intuisi makin tajam. Makin hari intuisi makin luar biasa. Kamu kayak udah seperti orang pintar ya. Kamu kayak orang yang pelan-pelan bisa gitu ya membaca petunjuk semesta, mendengar suara ilahi, mendengar suara Tuhan ya, melalui intuisi, melalui kata hati. Jadi ya, kayak apa ya? Ya bayangin kamu hidup bermodalkan intuisi. Wah, kamu jalani hidup bermodalkan intuisi, kata hati. Itu kan kok bisa gitu? Ya memang, intuisi kan bukan kaleng-kaleng ya. Intuisi itu nggak main-main. Intuisi, kata hati itu berasal dari ilahi, berasal dari yang maha kuasa. Jadi di situ ada suara Tuhan, ada suara malaikat, ada suara leluhur. Jadi ya kamu dapat petunjuk semuanya dari intuisi. Makanya ada yang lihat, ada yang memandang kamu, hebat juga kamu ya. Hidupmu dituntun melalui intuisi. Hidupmu dijalani melalui intuisi dan ternyata bisa ya gitu. Kayak hidupmu jadi terarah lebih jelas, lebih positif, ya lebih spiritual. Dan kamu jadi apa ya? Tidak takut kan dengan apapun, dengan siapapun. Karena ya kamu tahu banyak petunjuk ya. Kamu tahu banyak petunjuk dari intuisi. Kayak misalnya ini ada orang yang beres, ini ada nggak beres. Ada orang yang benar tapi ada yang nggak benar. Kamu sudah bisa mendeteksi semua itu ya. Oke. Nah, jadinya ada yang nggak tahan ya. Aduh, nggak tahan nih. Nggak tahan untuk datang ke kamu. Nggak tahan lagi loh mau nyamperin kamu, mau nyari kamu gitu. Soalnya gimana ya? Apa iya aku hanya perhatiin kamu dari jauh? Apa iya cuma stalking, cuma lihat-lihat kamu dari jauh? Sampai kapan ya? Rasanya udah nggak kuat sih, nggak tahan lagi. Ya harusnya kan aku to the point aja ya. Harusnya aku kayak ya langsung aja nyari kamu. Atau ya sampai kapan lah aku diam saja. Aku harus lakukan sesuatu. Jangan sampai kamu lepas dari genggamanku. Jangan sampai aku kehilangan ya. Jangan sampai aku kehilangan kamu selamanya gitu. Atau ya jangan sampai lah kita kayak nggak interaksi selamanya. Wah, nggak mungkin bisa gitu. Ya ada yang ngerasa gitu ya. Oke, dan aku rasa semua akan terjawab loh. Mulai dari Oktober ya sampai Desember ini. Pokoknya sisa tahun ini. Oktober, November, Desember ya. Satu persatu terjawab ya. Tentang orang-orang yang kepo. Orang-orang yang diam-diam perhatiin kamu. Tuh. Oke, sampai sini dulu. Ini beberapa saja yang cocok, bisa vice versa ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah nonton video ini. Kalau kamu suka, jangan lupa di like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen. Dah.